Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami teman-teman. Kita kemarin sudah bahas teman-teman tentang mekanisme seleksi menggunakan CAT yang P2, P3, P4 dan soal-soal observasinya sudah kita upload. Untuk teman yang belum menyaksikan soal-soal kami, silakan teman-teman tinggal lihat aja ya teman-teman di part sebelumnya ya. Kita lanjutin teman-teman di soal observasi untuk P2 dan P3 ya. Di soal nomor 1 ini teman-teman, tindakan seorang guru yang mencerminkan sikap berwibawa di bawah ini adalah yang mana? A. Memberikan hukuman kepada siswa yang terbukti bersalah melanggar peraturan sekolah. B. Melerai siswa yang sedang berkelahi di kelas bersama anggota guru yang lainnya. C. Membimbing siswa dalam materi pembelajaran di kelas. D. Memberikan soal latihan kepada siswa yang masih kurang nilai KKM. E. Merayakan hari jadi daerahnya dengan perlombaan. Teman-teman, di sini kita akan coba bedah ya teman-teman ya. Tindakan seorang guru, sikap. Berarti kita akan pilih yang sikap nih teman-teman. Untuk di sini kita garis bawahi materinya adalah berwibawa. Kita tahu teman-teman kalau berwibawa itu adalah kita bisa mengambil keputusan yang tepat, tidak memberatkan satu orang siswa atau siswa yang lainnya. Di sini harus adil ya teman-teman ya. Kita coba lihat mana yang termasuk ke dalam rasa adil nih teman-teman. Memberikan hukuman kepada siswa yang terbukti bersalah. Nah, ini berarti kita akan checklist dulu teman-teman. Melerai siswa yang sedang berkelahi di kelas bersama anggota guru lainnya. Ini kita akan checklist juga teman-teman. Membimbing siswa dalam materi pembelajaran di kelas. Ini pun tidak, karena ini mencerminkan sikap berwibawa ya. Memberikan soal latihan kepada siswa yang masih kurang nilai KKM. Ini bukan sikap berwibawa, tapi ini adalah tugas guru. Merayakan hari jadi daerahnya dengan perlombaan, ini pun tidak. Jadi antara A dan B nih teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang A teman-teman. Kenapa bisa yang A? Kita lihat pembahasannya. Orang yang berwibawa biasanya memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Mereka bisa memutuskan sesuatu dengan penuh keyakinan yang terbaik tanpa berat sebelah. Menunjukkan sikap berani dan adil dalam melaksanakan peraturan sekolah. Tidak memandang siswa tersebut anak kepala sekolah atau pejabat lainnya, maka peraturan tetap ditegakkan dengan sesuai. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Memberikan hukuman kepada siswa yang terbukti bersalah melanggar peraturan sekolah. Kenapa yang B tidak kita pilih teman-teman? Di sini hanya melerai siswa yang sedang berkelahi di kelas bersama anggota guru yang lainnya. Berarti kalau hanya melerai, kita belum bisa memberikan hukuman atau pemecahan masalah saat masalah itu ada teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang A, seperti itu. Kita lanjut teman-teman ya di soal nomor 2 ya. Apa yang akan kamu lakukan ketika terbukti terlambat datang ke sekolah, sedangkan peraturan sekolah mewajibkan semua guru tepat waktu dan yang terbukti terlambat akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku? Apakah A. Saya akan mengakui kesalahannya dengan bercerita langsung kepada kepala sekolah alasan dari keterlambatan supaya kepala sekolah mengerti? Ini kita akan checklist teman-teman. Yang B. Saya mengakui kesalahannya dan menerima segala konsekuensi sanksi yang berlaku tanpa meminta keringanan. Ini pun kita akan checklist. Saya akan meminta keringanan kepada sekolah. Ini kita akan delete. Memberikan alasan kepada para guru agar terlepas dari sanksi, ini kita akan delete. Membawa makan dari rumah karena malu datang terlambat, ini nggak ada kaitannya dengan soal. Jadi kita akan pilih yang 2 ini. Saya akan mengakui kesalahannya dengan bercerita langsung kepada kepala sekolah alasan dari keterlambatan supaya kepala sekolah mengerti. Nah, di sini ada kepala sekolah mengerti teman-teman. Di sini seperti ada negosiasi. Nah, beda lagi kalau yang B. Saya mengakui kesalahannya dan menerima segala konsekuensi sanksi yang berlaku tanpa meminta keringanan. Walaupun yang A ini nggak ada bahasa keringanan, maka tapi di sini yang A ini lebih kepada menonjol kepada negosiasi karena dia supaya mengerti, kemudian sudah mengerti bahwa nanti besoknya bisa diulangi lagi. Tapi kalau B, saya mengakui aja kesalahannya, terus menerima aja segala konsekuensi sanksi yang berlaku tanpa meminta keringanan. Jadi model-model seperti ini teman-teman barangkali nanti besok bertemu, maka teman-teman harus jeli lagi teman-teman mana yang mengandung kepada pemecahan masalah yang sesuai dan mana yang ada muatan yang lainnya. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa memilah mana yang terbaik jawaban yang berkaitan dengan soal tersebut, seperti itu ya. Oke teman-teman, kita lanjut teman-teman di soal nomor 3 ya. Oh ya, pembahasan dulu. Ketika kita melakukan kesalahan, maka yang pertama harus disadari adalah mengakui kesalahan dan menerima segala risiko tanpa mengurangi sanksinya, seperti itu. Oke teman-teman semua, kita lanjut di soal nomor 3 ya. Sikap tegas harus dilakukan seorang guru. Tegas bukan berarti galak atau kasar, tetapi dapat menegakkan peraturan yang ada tanpa pandang bulu. Berikut ini ada salah satu tindakan tegas seorang guru pada saat pembelajaran berlangsung. A. Bu En memberikan tanda merah kepada tulisan siswa yang salah. Ini tidak teman-teman ya. Ini kita akan delete. B. Andi selalu mengobrol bersama temannya pada saat pembelajaran dan Bu En memberikan hukuman kepada Andi sesuai dengan peraturan yang ada. Kita akan checklist.
Memberikan efek jerah kepada semua siswa dengan memberikan latihan soal yang banyak karena nilainya di bawah KKM ini timun tidak teman-teman, karena ada klasifikasinya. Kalau misalkan KKM di bawah 5% seperti apa, ini lebih kepada remedial dan pengayaan nantinya teman-teman. D. Kepala sekolah memberikan peraturan jam masuk sekolah dan jam pulang sekolah kepada guru supaya tingkat disiplin guru semakin meningkat. Ini sekilas benar teman-teman, tapi ini kita nggak akan pilih. Kenapa? Karena di sini teman-teman, sikap tegas yang harus dilakukan oleh seorang guru, bukan seorang pimpinan. Jadi kita akan fokus kepada gurunya nih teman-teman. Nah, kemudian yang E, guru memberikan program senam bersama di setiap Sabtu dengan lagu yang menyenangkan. Ini tidak. Jadi yang paling tepat adalah yang B teman-teman. Andi selalu mengobrol bersama temannya. Pada saat pembelajaran, Bu N memberikan hukuman kepada Andi sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi peraturannya sudah disepakati antara guru dan siswa atau kesepakatan di sekolah tersebut. Maka dia harus menerima sanksinya karena dia melanggar peraturan, itu mengobrol bersama temannya pada saat pembelajaran Bu N. Seperti itu. Nah, ini jawabannya teman-teman. Memberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan adalah sikap tegas seorang guru. Tidak memandang apapun, jika siswa salah maka berikan sanksi yang sesuai dengan tidak menggunakan kekerasan fisik. Seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman di soal nomor 4 ya. Ari dikenal sebagai anak yang pendiam. Di balik sikap pendiamnya, ternyata Ari mempunyai latar belakang keluarga yang serba kekurangan. Untuk pergi ke sekolah, seringnya Ari tidak mempunyai uang saku untuk jajan pada saat istirahat. Setiap selesai sekolah, Ari membantu jualan ibunya menjajakan makanan di setiap gang sempit di kota. Oleh karena itu, PR yang diberikan guru sering tidak dikerjakan. Sikap kamu seorang guru melihat hal tersebut adalah yang mana teman-teman? A. Memberikan uang saku kepada Ari sehingga Ari tidak perlu membantu orang tuanya bekerja. B. Melaporkan kepada pihak sekolah untuk memberikan bantuan kepada Ari. C. Mengunjungi keluarganya dan mencari solusi bersama tentang masalah yang dihadapi Ari. D. Tidak perlu merasa bersalah karena setiap kehidupan ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. E. Tidak memberikan PR kepada Ari karena takut mengganggu pekerjaan Ari. Walaupun memang sekarang kita tidak menggunakan PR yang berlebihan ya teman-teman. Ini ada tadi kasus ternyata diberikan pekerjaan yang memang harus dikerjakan oleh siswa tersebut. Nah, kondisinya adalah Ari itu sebagai anak yang pendiam, satu cluenya. Kemudian dia sibuk membantu orang tuanya untuk menjajakan dagangan ibunya. Nah, kita akan cari teman-teman solusi yang terbaik dari kasus seperti ini. Memberikan uang saku kepada Ari sehingga Ari tidak perlu membantu orang tuanya bekerja. Ini tidak tepat ya teman-teman ya. Ini tidak menyelesaikan permasalahan nih teman-teman. Ini kita akan dilihat. Melaporkan kepada pihak sekolah untuk memberikan bantuan kepada Ari. Oke, kita checklist dulu. Mengunjungi keluarganya dan mencari solusi bersama tentang masalah yang dihadapi Ari. Nah, ini kita checklist juga. Tidak perlu merasa bersalah karena setiap kehidupan ada yang berkecukupan. Ini bukan solusi. Tidak memberikan PR kepada Ari karena takut mengganggu pekerjaan Ari. Ini pun bukan solusi. Walaupun memang Ari sibuk, tapi ada solusi lain teman-teman yang paling tepat. Nah, kita mendapatkan dua nih teman-teman. Melaporkan kepada pihak sekolah dan mengunjungi keluarganya. Kalau misalkan ada soal seperti ini teman-teman, kita akan pilih dulu mengunjungi keluarganya. Kenapa bisa mengunjungi keluarganya? Bahwa kita harus mencari dulu teman-teman titik masalahnya apa saja secara keseluruhan, bukan kata dari orang. Jadi kita kunjungi dulu, home visit dulu, kemudian kita cari solusinya bersama-sama. Ketika solusinya ada, maka kita akan memberikan treatment kepada Ari tersebut. Nah, solusinya dari mana? Solusinya itu adalah melaporkan kepada pihak sekolah, seluruh stakeholdernya. Setelah kita mencari tahu permasalahan apa yang dihadapi Ari dengan cara mengunjungi keluarganya. Seperti itu. Jadi langkahnya itu dulu sebelum ada tindakan bersama kepala sekolah dan stakeholder yang lainnya. Oke, ini jawabannya teman-teman. Jawaban adalah yang C. Mencari solusi yang terbaik adalah melakukan kunjungan rumah. Dengan kunjungan ini kita bisa mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi. Ketika sudah menemukan masalah yang terjadi, barulah kita menentukan solusi yang ada bersama stakeholder di sekolah. Seperti itu teman-teman semua. Oke, kita lanjut teman-teman ya di soal nomor 5 ya. Berikut ini adalah sikap senang yang harus ditampilkan seorang guru dalam pembelajaran. Mungkin sikap senang itu adalah sikap riang gembira bersama-sama di dalam pembelajaran ya teman-teman. A. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media yang menarik dan inovatif. B. Melaksanakan pembelajaran dengan sesukanya sehingga membuat peserta didik mengikuti dengan senang hati.
C. Melaksanakan pembelajaran dengan menceritakan hal yang lucu sejak kegiatan pembuka hingga penutup. D. Melaksanakan pembelajaran dengan sabar dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik. E. Melaksanakan pembelajaran yang dapat membuat peserta didik senang dan nyaman di dalam kelas sehingga dapat menyesuaikan keadaan siswa. Yang mana teman-teman semua nih? Menurut teman-teman yang mana? Teman-teman semua yang belum mendaftar di kelas belajar P3 ke Guru tahun 2023, silakan teman-teman chat WA aja teman-teman, WA Mintera admin kami di 087723317506. Nomor WA-nya ada di pojok kanan teman-teman semua. Silakan insya Allah kita akan belajar teman-teman di soal-soal observasi, di seleksi kompetensi untuk P2, P3, P4. Kita akan insya Allah belajar di tanggal 21 dan terakhir pendaftar di tanggal 20 minggu ini ya teman-teman ya. Silakan teman-teman chat aja di WA Minteranya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih teman-teman di soal ini. Kira yang mana yang masuk ke dalam soal atau misalkan bisa menjawab permasalahan yang ada di soal ini. Teman-teman, kalau misalkan sikap senang yang Anda harus tampilkan seorang guru itu adalah bukan lucu-lucuan saja dari awal. Jadi kita akan memberikan kenyamanan kepada peserta didik sehingga peserta didik itu bisa menangkap materi, mentransferkan ilmu dari guru kepada siswanya dengan baik. Karena kalau keadaan siswanya nyaman, kemudian peserta didik itu bisa menyerap materi dengan baik, maka kita bisa mentransferkan ilmu-ilmu kita kepada siswa tersebut teman-teman. Nah, yang paling tepat adalah yang kita akan bahas yang kenapa kok yang lain enggak gitu. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media yang menarik. Ini kan bagus nih Mas, kalau misalkan ini kan bisa memberikan pembelajaran yang baik. Nah, di sini adalah yang dikatakan adalah sikap teman-teman. Kalau sikap itu kan ini kan bukan sikap. Kalau ini kan adalah media. Media itu kan alat bantu. Nah, alat bantu supaya materi masuk ke si siswa tersebut. Nah, menggunakan media di sini. Ini adalah media fungsinya. Jadi kita akan pakai ini. Melaksanakan pembelajaran dengan sesukanya. Ini pun tidak, bukan sesukanya. Memberikan sikap tenang, nyaman itu bukan sesukanya. C. Melaksanakan pembelajaran dengan menceritakan hal yang lucu sejak kegiatan pembuka nih teman-teman hingga penutup. Mungkin kalau pembuka aja sih bisa, atau penutup aja, atau pertengahan bisa. Tapi ini semua kegiatan proses pembelajaran itu kegiatan yang lucu, ini tidak akan kita pakai. D. Melaksanakan pembelajaran dengan sabar dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik, ini kita nggak akan pakai, walaupun ini sangat irisan banget dengan jawaban yang benar. Jadi jawabannya benar adalah yang E teman-teman. Melaksanakan pembelajaran yang dapat membuat peserta didik senang dan nyaman di dalam kelas sehingga dapat menyesuaikan keadaan siswa. Senang dan nyaman ini bisa dengan menggunakan sikapnya, gurunya, metode yang pakaiannya dia rapi, itu kan berarti memberikan kenyamanan untuk siswa tersebut. Jadi perlakuan gurunya seperti apa kepada siswanya. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Kenapa bisa yang E? Pemberian media, model, dan strategi pembelajaran yang menyenangkan harus disesuaikan dengan karakteristik siswanya atau keadaan pada saat itu. Guru harus bisa melihat keadaan siswa sehingga bisa membuat sesuatu yang dapat menyenangkan siswa dan membuat siswa nyaman dalam belajar. Oke teman-teman semua, ini 5 soal untuk teman-teman semua. Nanti kita akan lanjut lagi di soal berikutnya. Saya doakan teman-teman yang subscribe nonton channel ini semuanya lulus P3K di tahun 2023 ini jadi ASN ya teman-teman ya, amin. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share, bagikan ke grup guru yang lainnya. Semoga jadi amal jariah teman-teman semua, membantu teman-teman semua menjadi ASN tahun 2023 ini. Terima kasih ya teman-teman ya, dadah.